Itu menunjukkan bahwa selain kemampuan diperlukan kemauan. Gitu. Kemauan inilah yang mendorong untuk orang melakukan. Jika tidak ada kemauan, meskipun dia ringan, itu tidak akan bisa. Apalagi untuk meninggalkan yang haram. Untuk meninggalkan yang haram perlu kemauan, bukan kemampuan. Untuk tidak minum minuman keras, tidak perlu kemampuan. Untuk minum minuman keras perlu kemampuan karena mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Fokus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point bersama narasumber kita Ustadz Ismail Yusanto. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, ya, bulan suci, di mana dalam bulan ini kita dikondisikan untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Ramadan demi Ramadan ini seringkali berlalu, ya. Namun kita juga harus akui tidak banyak perubahan yang terjadi di negeri ini meskipun Ramadan demi Ramadan itu berlalu. Meskipun sudah banyak ceramah-ceramah di bulan Ramadan, ya. Apa sih yang harus kita perbaiki yang di bulan Ramadan ini sehingga hasil dari Ramadan kita tahun ini itu berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Ramadan kita bisa membentuk masyarakat yang lebih baik. Ya, untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Ustadz Ismail, Ramadan demi Ramadan berlalu. Tapi kalau kita lihat pengaruhnya secara nyata dalam masalah sosial, hukum, kemaksiatan, itu tidak bisa dikatakan berhenti. Justru setelah Ramadan kembali itu meluas. Gitu. Bagaimana agar Ramadan kita itu bisa berubah dalam pengertian menghasilkan satu perubahan? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita mesti menyadari benar bahwa ini bulan sungguh sangat istimewa. Sebegitu istimewanya sampai Nabi menuntunkan kepada kita itu untuk menyambutnya secara khusus, itu bahkan mengucapkan selamat datang. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Qad atakum Ramadan, sayyidus syuhur." Telah datang kepada kalian sayyidus syuhur, penghulu atau pemimpin para bulan. Itulah bulan Ramadan. Famarhaban bih wa ahlan. Dan sampaikanlah ucapan selamat datang. Nabi bahkan juga menyampaikan khutbah khusus memasuki bulan Ramadan. Dan di dalam khutbah itu Nabi mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, qad adhallakum syahrun adzimun." Sungguh telah menaungi kalian semua sahrun adzimun, bulan yang agung, sahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tidak ada bulan yang begitu rupa Nabi menyambutnya secara khusus sesuai bulan Ramadan. Tidak ada tuntunan untuk menyambut satu bulan begitu istimewa sampai mengucapkan selamat datang itu kecuali bulan Ramadan. Dan inilah bulan yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyasar satu titik yang sangat penting pada diri seorang manusia, seorang muslim. Apa itu takwa? Kita semua tahu bahwa buah terpenting dari puasa kita di bulan Ramadan itu adalah harapan kita untuk menjadi semakin bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, hanya persoalannya seperti yang tadi sudah disampaikan, mengapa Ramadan demi Ramadan sudah demikian banyak berlalu, tapi kok keadaan begini rupa? Kejahatan terus berlangsung bahkan dalam intensitas, frekuensi, dan kualitas yang terus meningkat. Kemudian korupsi juga begitu, dan itu sebagian besarnya dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Itu ada apa atau mengapa itu terjadi? Ini kalau kita coba telaah secara mendalam, nyatalah bahwa memang ibadah itu memerlukan apa yang disebut dalam istilah saya itu penghayatan. Puasa ini kan sebenarnya perintah untuk kita meninggalkan yang halal, ya, bukan yang haram. Kalau yang haram tidak pun di bulan pun di bulan biasa juga harus kita tinggalkan, apalagi di bulan Ramadan. Tetapi di sepanjang bulan Ramadan kita itu diminta untuk tidak makan dan minum, bukan karena makanan dan minuman itu haram, tapi minuman dan makanan itu halal. Bukan tidak ada, bahkan mungkin melimpah. Bukan tidak ada kesempatan, ada kesempatan.
Jadi apa sebenarnya intensi atau maksud dari itu semua? Ini menunjukkan bahwa Allah itu menginginkan kita itu memiliki semacam, kalau dalam istilah saya itu kekuatan gitu. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk taat kepada Allah. Jadi ini kalau para ulama menyebut ini sebagai tarbiyah, ya. Tarbiyah, latihan ruhiyah, sebagai spiritual exercise. Dan memang spiritual kita itu memang harus dilatih. Kalau kita menggunakan teori pembentukan habit, mastering your habit, itu orang itu harus untuk bisa membuat satu atau memiliki satu kebiasaan bagus, itu dia melakukan hal yang sama terus-menerus paling sedikit 20 hari gitu. Nah, Allah dalam bulan Ramadan memaksa kita untuk memiliki habit meninggalkan yang halal. Artinya memiliki kekuatan untuk meninggalkan yang halal itu, memiliki kekuatan untuk taat maksudnya, itu 1 bulan gitu. Nah, jikalau ini direnungkan, maka insya Allah akan memberikan efek yang sangat besar. Mengapa? Karena agama ini memang sebagiannya itu memerlukan kemampuan. Untuk bayar zakat harus ada kemampuan bayar zakat, untuk haji umroh begitu juga. Kalau tidak kemampuan finansial, kemampuan fisik. Puasa perlu kemampuan fisik. Sholat pada awalnya dengan berdiri. Setidaknya dia harus punya kemampuan untuk berdiri. Ada kemampuan seminimal apapun. Dan pasti bahwa agama ini jauh di bawah ambang batas kemampuan manusia. Nah, ketika manusia itu punya kemampuan menurun, maka Allah memberikan rukhsah, kan. Orang yang sakit di bulan Ramadan boleh tidak berpuasa. Begitu juga orang yang tidak mampu membayar zakat bahkan akan menerima zakat. Tetapi kenapa kok meskipun kewajiban agama itu sangat ringan, zakat itu kan dari dulu cuma 2,5%, sholat itu let's say 5 menit lah, 5 kali 5 cuma 2. Tapi banyak yang tidak melakukan, tidak melaksanakan. Itu menunjukkan bahwa selain kemampuan diperlukan kemauan. Gitu. Kemauan inilah yang mendorong untuk orang melakukan. Jika tidak ada kemauan, meskipun dia ringan, itu tidak akan bisa. Apalagi untuk meninggalkan yang haram. Untuk meninggalkan yang haram perlu kemauan, bukan kemampuan. Untuk tidak minum minuman keras tidak perlu kemampuan. Untuk minum minuman keras perlu kemampuan karena mahal. Untuk tidak membunuh tidak perlu kemampuan. Gitu. Untuk tidak korupsi tidak perlu kemampuan. Yang diperlukan cuma kemauan. Nah, kemauan itulah yang ini hari tidak ada. Dan kemauan untuk taat, kemauan untuk berbuat baik, kemauan untuk melaksanakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, itulah sesungguhnya yang ditepa sepanjang bulan Ramadan. Karena itulah saya ingin mengatakan bahwa puasa ini hanya akan bisa memberikan efek yang luar biasa jikalau dilakukan dengan penghayatan. Bukan hanya puasa, seluruh ibadah. Itu kalau dilakukan dengan penghayatan itu akan memberikan efek yang sangat dahsyat. Tapi jika tidak, maka persis seperti yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atus. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Ya, gitu. Sebagian pihak Ustaz Ismail mengkritik ya pemahaman agama seolah-olah agama itu tidak membawa perubahan, bahkan melegitimasi kejahatan. Contohnya misalkan seringkali ketika seorang koruptor melakukan korupsi, dia merasa kemudian dosa-dosanya itu terkurangi. Kalau dia kemudian umroh, haji, atau membangun masjid, ya. Demikian juga pejabat-pejabat yang buat kebijakan yang itu bertentangan dengan rakyat, misalkan yang memberatkan rakyat, seolah-olah ketika dia memberikan sedekah, dia sudah lepas dari kejahatan yang dia lakukan. Nah, ini sampai muncul bahwa agama itu dianggap melegitimasi kejahatan-kejahatan rezim. Bagaimana Ustaz Ismail melihat hal ini? Iya, ini memang terkait dengan pemahaman bahwa Allah itu Ghafur Rahim, itu pasti gitu. Bahwa Allah itu mengampuni, bahkan sangat senang hambanya yang bertobat gitu. Nabi mengatakan kullu bani Adam khotoun, katanya setiap orang itu tersalah, wa khairu khotoin tawabun, dan sebaik-baik orang yang salah itu orang yang tobat. Sampai di sini benar bahwa orang yang melakukan kesalahan itu segeralah bertobat.
segeralah memperbaiki diri dan yakinlah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tidak boleh putus asa bahkan wala tayasu min rohillah gitu. Tetapi bahwa Allah itu Maha Pengampun, bahwa agama ini memberikan pintu percobaan demikian luas itu tidak boleh menjadi Seolah menjadi pembenaran, ya? pembenaran gitu atau alat legitimasi untuk gak apa-apa lah kita berbuat jahat nanti tobat. Nah, kalau begitu berarti menyangkut niat kan. Kalau niatnya sudah begitu pasti Allah tahu karena Allah itu alimul ghaibi wasyahadah. Jadi saya kira ini pemahaman yang keliru yang mengatakan atau yang mempersepsi bahwa agama ini menjadi pintu legitimasi dari kejahatan gitu. Karena apa? Karena hal jazaul ihsan ilal ihsan, balasan kebaikan, tetapi juga jazaul sayyiati sayyiatun gitu. Balasan keburukan ya keburukan juga, artinya bahwa nanti di hisab itu semua akan terbuka gitu. Tidak bisa kemudian dia seperti seolah-olah menebus semua itu. Korupsi 100 miliar kan 50 untuk sodako misalnya, kemudian seolah terus selesai. Itu saya kira ada cara pandang yang salah dan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin disitulah letak pentingnya penegakan hukum ya. Orang boleh membangun masjid setelah dia korupsi, tapi kasus korupsinya harus tetap harus ditindak secara hukum. Ya, karena itulah maka sebenarnya juga hukuman di dunia itu kalau dipersepsi dengan benar itu sebagai bagian dari jawabir kan, penebus dari apa yang mungkin diterima oleh yang pasti akan diterima. Jadi tobat sejati itu kalau dia menerima hukuman, menerima hukuman, bukan malah menghindar dari hukuman, sebagaimana dulu sahabat Ma'is bin Malik al-Aslami. Gitu. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih. Yeah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian diskusi kita tentang menyambut Ramadan. Apa yang harus kita ubah di bulan Ramadan? Itu penghayatan terhadap ibadah kita. Bahwa ibadah kita seharusnya memiliki implikasi bukan hanya untuk kesolehan individual, tapi kesolehan sosial, berimplikasi pada berhentinya kejahatan kita, berhentinya kemaksiatan kita, berhentinya korupsi kita, berhentinya kebijakan-kebijakan yang menindas dan menyusahkan rakyat. Itulah penghayatan dari ibadah mahdhah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.